Terima kasih Mbak Ida. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami di jajaran e-Guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan nikmat, sehat, dan keberkahan untuk sekarang dan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan integrasi SKP Bapak Ibu ya, integrasi penilaian kinerja, saya akan mengulas sedikit tentang yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu berkaitan dengan SKP ini. Karena ternyata setelah ada diskusi selama 5 kali pertemuan, itu latar belakang Bapak Ibu itu berbeda-beda. Ya. Ada yang mulai guru itu mulai guru TK, guru SD, guru mapel, dan guru BK. Itu yang saya ketahui ya dari Bapak Ibu yang mengutarakan diskusinya dengan berbagai pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah. Yang ketiga itu ada pengawas. Dan yang keempat ada beberapa yang dari Dinas Pendidikan. Ada juga guru yang lain dari Dinas Pendidikan, yaitu dari Kementerian KKP. Jadi melihat dari banyaknya latar belakang Bapak Ibu, maka saya tegaskan kembali ya, bahwa SKP untuk jabatan fungsional itu mirip-mirip, ya, mirip-mirip saja. Yang terpenting adalah turunan dari SKP-nya atasan langsung. Jadi kalau guru itu turunan dari SKP kepala sekolah. Kemudian kalau kepala sekolah turunan dari SKP atasan langsungnya. Ada yang kabid, ada yang kepala cabang, ada yang kepala dinas. Jadi berkaitan dengan itu, hal pertama yang saya sampaikan bahwa untuk SKP guru itu pada prinsipnya adalah sama. Yang tidak sama adalah uraian dari proses pembelajarannya. Kalau guru BK itu namanya pembimbingan. Kalau guru TK, guru SD, dan guru mapel itu adalah pembelajaran. Ya. Jadi itu aja yang membedakan. Sedangkan yang lain itu sama, seperti mengikuti diklat atau yang lebih dikenal dengan istilah pengembangan diri. Kemudian publikasi ilmiah, karya inovatif, itu semuanya sama. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pakai aplikasi yang sudah ada disampaikan di grup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kepala sekolah itu juga mirip dengan yang pengawas. Jadi aplikasinya untuk saat ini kepala sekolah mirip dengan pengawas. Kenapa? Karena sama-sama atasan langsungnya biasanya sama. Jadi biasanya sama. Kalau dulu kepala sekolah itu atasan langsungnya adalah pengawas. Tetapi sekarang itu kepala sekolah dan pengawas atasan langsungnya adalah kepala cabang atau kabid dan seterusnya. Itu untuk aplikasinya. Kemudian yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan berapa angka
kesulitan menghitung angka kredit untuk unsur-unsur yang satu paket. Sebetulnya kalau Bapak Ibu izinkan saya share dulu ya. Kalau Bapak Ibu buka yang RKT 2021 contoh, itu ada sheet yang kena hide Bapak Ibu. Jadi kena tersembunyi. Kalau Bapak Ibu buka dengan unhide, maka akan ada yang namanya buku pintar Bapak Ibu. Buku pintar. Sudah terlihat Bapak Ibu buku pintar ini? Mudah-mudahan sudah. Dan di sini jelas sekali disebutkan bahwa untuk nilai per tahun untuk guru BK, konselor, dan guru mapel atau guru kelas atau guru, kalau guru TK namanya mungkin sama guru kelas ya. Itu seperti ini. Kalau golongan 3A untuk kategori baik saja itu 10,5, 3B 9,5 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa buka di contoh aplikasi itu di unhide ya. Jadi misalkan gini, ini kan saya hide begini. Nah, kalau kita klik kanan, kemudian kita unhide, ada berapa pilihan? Cari yang buku pintar. Ini kalau kita oke, nanti muncul buku pintarnya. Nah, di situ ada Bapak Ibu, ini nilai dari paket pembelajarannya. Kemudian kalau kepala sekolah bagaimana? Dulu awalnya kepala sekolah itu ada bagian mengajar dan tidak. Yang mengajar 25%, yang kepala sekolahnya 75%. Tetapi dengan aturan yang baru, kepala sekolah sudah tidak mengajar lagi, tetapi lebih berfokus pada di manajemen. Kemudian yang berikutnya untuk wakil kepala sekolah atau kepala perpustakaan, kepala lab, kepala bengkel, dan seterusnya, itu nilainya adalah paket dengan pembelajaran. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu sebagai guru saja, dengan Bapak Ibu sebagai guru dengan tugas tambahan wakil kepala sekolah, itu kumulatifnya angka kredit sama. Nah ini, kalau 3A dengan kriteria baik, maka nilainya akan 10,5. Sama dengan kalau Bapak Ibu guru menjadi guru saja. Kemudian berikutnya untuk penugasan selain yang pembagian ini, selain yang C ini, maka kalau penugasannya itu 1 tahun, itu dihargai 5%. Salah satunya apa? Pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, wali kelas, dan seterusnya, itu mendapat tambahan 5% dari angka kredit pembelajaran. Jadi kalau golongan 3A itu 10,5, itu 5%-nya adalah 0,53. Ini 1 tahun untuk golongan 3A. Yang lain akan mengikuti. Kemudian bagaimana kalau penugasannya kurang dari 1 tahun? Misalnya Bapak Ibu jadi wali kelas, tetapi di bulan Juni sudah selesai pekerjaan wali kelasnya. Bulan Juli, Desember tidak ada. Maka cara menilainya adalah dengan mengalihkan 2% di bagian wali kelas itu. Ya. 2% di bagian wali kelas itu. Ya kalau golongan 3A tidak terlalu banyak, 2%-nya itu hanya 0,21 misalnya. Tapi kalau kita lihat di golongan 4B
itu lumayan banyak ya. Ada 0,6. Ada 0,6. Golongan 4A juga 0,6. Jadi itu Bapak Ibu untuk nilai angka kredit dari golongan ini, golongan di paling atas ini ya, Bapak Ibu, yang di atas ini. Nah, pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu di sini jelas di sini. Menjadi kepala perpustakaan sampai pada kepala-kepala ini. Nah, sampai nomor 5 ini dibagi 2. Jadi menjadi wakil kepala atau kepala perpus, kepala lab itu dengan guru biasa itu sama. Sedangkan untuk yang bawahnya ini adalah yang tugas tambahan yang tidak mengurang yang nilainya 5% per tahun, atau kalau tidak 2% kalau kurang dari 1 tahun. Ini lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di Permenpan nomor 16 tahun 2009, itu lengkap ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada yang menanyakan berikutnya tentang perilaku ya, perilaku kerja. Bagaimana mengkonversi perilaku kerja itu. Jadi kalau kita lihat konversi yang ada ya, misalnya perilaku kerjanya itu setelah dilihat-lihat itu kok nilainya ada yang 3,8 misalnya untuk golongan guru muda seperti yang saya contohkan kemarin. Itu kenapa nilainya kok 105,2 misalnya. Nah, itu ada hitungannya. Hitungannya ada di tayangan saya kemarin waktu perilaku kerja itu ada. Silahkan dicocokkan. Kalau belum cocok bisa dibaca permennya, kemudian mungkin ya karena namanya manusia itu salah mengalihkan atau apa, silahkan nanti cocokkan apakah betul pengalinya itu. Itu yang berikutnya. Terus ada lagi yang menanyakan tentang nilai tertimbang. Mengapa harus ada ini bantu apa? Saya contohkan dulu. Nah, nilai tertimbang ini Bapak Ibu, ada yang menanyakan kenapa di sini ada nilai 100, kemudian 20 dan ini baik. Jadi Bapak Ibu, untuk menentukan nilai tertimbang di sini itu ada kaitannya dengan atasan langsung. Makanya di sini ada tabel bantu. Ya, tabel bantu. Kenapa kalau 100-nya ini diubah kok jadi false? Jadi false. Misalkan diganti 90, ternyata jadi false. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria ini. Jadi nilainya itu baik, cukup, kurang, sangat kurang. Jadi nilainya 100, 80, 60, atau 25. Ini yang di sini nilainya.
Bisa juga di sini 120. Kita ambil contoh ini 120 misalnya. Apa yang terjadi? Ternyata sangat baik. Sangat baik. Kalau sangat baik, kategorinya bobotnya adalah 20. Ya. Terus di sini akan berubah nilainya, Bapak Ibu. Akan berubah. Karena apa? Ini nilai di sini muncul. Tapi kalau baik saja, jadi kinerja utama kepala sekolahnya baik, maka kita isi ini 100. Nah, kalau sudah nanti otomatis ini akan berubah. Itu nilai tertimbang karena di sini memakai yang tidak langsung. Jadi 80%-nya itu nilai SKP. Kemudian 20-nya, bobot 20-nya ini adalah nilai atasan langsung. Ini nilai atasan langsung. Itu yang pertama. Kemudian banyak yang menanyakan itu yang di bawah ini. Di sini ada yang sudah membaca kalau instansi daerah kemudian melakukan diklat itu dengan instansi pusat, maka harus dikali 3, jadi 2,4 misalnya. Bapak Ibu bisa saja menambahkan seperti itu. Hanya nanti di ininya Bapak Ibu menjadi banyak. Menyebutkan 30 sampai 80 yang lokal. Kemudian 30 sampai 80 yang nasional. Nah, itu akan menjadi lebih repot lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya silahkan saja. Itu untuk lebih simpelnya kita anggap saja semua diklatnya itu lokal sajalah. Walaupun didapat dari nasional. Kenapa? Mempermudah di sini. Sehingga begitu nanti ini sudah ada keterangannya, ada 2 sertifikat dan seterusnya, di sini nilainya adalah 0,8. Ya, 0,8. Setiap kegiatan kita anggap saja 1 sehingga 0,8. Itu lebih simpelnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang tadi dibeda-bedakan itu ya silahkan saja. Karena itu kan persepsi kita bisa berbeda-beda. Tetapi lebih amannya Bapak Ibu, lebih amannya itu pakai ini. Walaupun ini 2, tetapi nilai tetap 0,8. Tapi kalau ini dipecah, 1 lokal, 1 nasional, nanti ketemunya 0,8 dengan 2,4. Jadi 3,2 dan seterusnya. Nah, itu akan lebih menurut Bapak Ibu silahkan saja. Tapi kalau saya menyarankan pakai yang simpel saja. Anggap saja semua diklat itu lokal, maka dikalikan 1. Hasilnya 0,8 ini. Kemudian Bapak Ibu yang penting itu di sini. Capaian rencana kinerja. Ya. Ini Bapak Ibu yang kadang-kadang bisa membedakan arti ya. Kalau yang kinerja utama ini dihitung rata-ratanya. Sekali lagi, kalau yang kinerja utama dihitung rata-ratanya. Sedangkan kalau yang kinerja tambahan ini dihitung per item, ditambahkan. Jadi karena ada 2, bisa tambahkan Q54 ini, kemudian Q84 yang ini ditambahkan. Jadi yang di atas itu rata-rata ditambahkan yang di bawah ini.
Sehingga seperti ini jadinya. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan apa yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya nilai kinerja untuk Januari Juni, kemudian nilai kinerja untuk Juli Desember, maka langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan nilai Januari Juni dan Juli Desember. Jadi kira-kira seperti ini formatnya Bapak Ibu. Jadi nilai integrasi itu isinya adalah nilai kinerja PNS pada periode Januari Juni. Ini sudah dikonversi, ya, sudah dikonversi. Kemudian yang Juli Desember ini tidak usah dikonversi. Nah, nilai kinerja PNS tahun 2021, ya, tahun 2021 ini adalah rata-rata dari nilai Januari Juni dan nilai Juli Desember. Jadi kalau 106,3 dan 98,810 ini kita rata-ratakan jadi 102,555. Nah, kalau kita lihat kategorinya Bapak Ibu, predikatnya di sini ada yang sangat kurang, kemudian kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Ini predikatnya yang perlu di garis bawah ya Bapak Ibu, bahwa kinerja Bapak Ibu setiap tahun itu minimal baik, ya, minimal baik. Kalau kinerjanya Bapak Ibu itu ada yang cukup, maka ada beberapa hal yang dipertanyakan. Yang pertama pada Bapak Ibu, yang kedua kepada atasan langsung. Kepada Bapak Ibu, apakah betul itu cukup? Cukup itu artinya tidak bisa naik pangkat. Kemudian untuk kepala atasan langsung, itu apakah benar sudah dilakukan pembinaan, tetap saja nilainya cukup. Atau karena sentimen pribadi misalnya, itu tidak boleh, ya, karena punya masalah dengan seorang guru, maka kepala sekolah memberikan predikat kinerjanya itu cukup. Itu tidak boleh, tapi harus secara profesional, ya, secara profesional. Kalau memang selama pemantauan itu belum ada perubahan, maka selalu dilakukan pembinaan sampai guru tersebut menjadi kinerjanya baik. Ya, tidak usah sangat baik, tapi baik aja sudah alhamdulillah, Bapak Ibu. Ini kemudian berikutnya tanggalnya Bapak Ibu, tanggal integrasi itu di dalam Permenpan nomor 8 tahun 2021 itu disebutkan bahwa saya ulang, dari SE Menpan nomor 3 tahun 2021 disebutkan bahwa integrasi itu dibuatkan tanggal pada bulan Februari, ya, dibuatkan tanggal pada bulan Februari. Tetapi jika pada bulan Februari ini belum keluar penilaiannya, maka
nanti mengikuti penilaian keluar baru diintegrasikan. Tapi kalau keluarnya di bulan Desember akhir atau Januari awal, maka tetap pengeluaran integrasi itu di bulan Februari 2022. Itu terkait dengan pemberian tanggal pada bulan integrasi. Kalau yang lain itu saya kira akan sama saja. Berikutnya satu lagi di laporan PK Bapak Ibu. Di laporan PK ini sebetulnya ini untuk dokumen saja. Dokumen bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti punya nilai SKP itu berapa. Kemudian nilai perilaku kerjanya berapa. Nilai SKP tambah perilaku kerjanya jumlahnya berapa. Nilai kinerjanya itu berapa. Predikatnya apa. Kemudian total angka kredit yang diperoleh berapa. Ini untuk Bapak Ibu saja. Tidak untuk kemana-mana. Ya. Tujuannya apa? Bapak Ibu jadi ingat nanti kalau nyusun dupak, tahu sudah berapa total angka kredit yang sudah diperoleh tahun ini. Karena memang ada beberapa daerah yang menggunakan pak tahunan. Artinya setiap tahun harus mengajukan dupak. Ada beberapa daerah lagi yang tidak perlu dupak tahunan, tapi langsung dupak naik pangkat. Jadi itu tergantung daerahnya masing-masing. Ya, bagi yang pakai dupak tahunan, maka ini harus tahu ini, sehingga nanti tahun ini dapat berapa. Baik, Bapak dan Ibu, itu beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan integrasi itu. Artinya dengan mengisi integrasi itu, maka SKP kita sudah siap untuk dicetak dan kemudian ditandatangani. Kalau kemarin Pak Lajudin itu sudah luar biasa itu, ya sudah sampai ke Bintan, ditandatangani oleh atasan langsung. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menyemangati, walaupun ini Pak Lajudin juga menanyakan kembali apakah di kolom nilai Januari Juni sudah diberikan formulanya atau belum. Sudah ada Pak Lajudin. Jadi di contoh yang Januari Juni yang RKT 2021 contoh itu sudah ada formulanya untuk sampai pada konversinya. Ya, konversi itu setelah nilai, setelah penilaian, jadi saya ulangi lagi supaya Bapak Ibu juga semuanya. Nah, ini Bapak Ibu, setelah misalnya di Januari itu, di Juli ya, itu Bapak Ibu sudah ketemu yang seperti ini. Nih. Maka nanti Bapak Ibu ketemu nilai SKP-nya ini 88,167, kemudian perilaku kerjanya itu 87,8. Ini kalau kita buat prestasi kerjanya akan seperti ini. Ini sudah otomatis masuk. Ya, setelah masuk ada nilai akhirnya. Kalau yang lama formulanya masih 60-40 itu sudah ada. Nah, dari sini yang 88,020 ini Bapak Ibu, ini harus dikonversi menjadi nilai yang digunakan untuk integrasi di Desember, yang Juli Desember untuk integrasinya. Nah, konversinya bagaimana? Kita melihat di konversinya ini.
Di konversinya ini langsung menunjukkan angka 106,3. Bagaimana konversi ini dapat dilakukan? Ini sudah ada rumusnya yang sudah ditentukan ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin meneliti kembali rumus formulanya, silahkan saja, pedomannya ada di Permenpan nomor ini SE ya, SE Menpan nomor 3 tahun 2021. Ini ada bagaimana cara mengkonversi dari nilai prestasi ini menjadi nilai konversi yang nanti dimasukkan ke dalam integrasi di penilaian Juli Desember paling akhir itu. Jadi itu Bapak Ibu semua, ini sedikit permulaan mereview apa yang kita diskusikan sepanjang malam tadi dan malam-malam sebelumnya. Untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi kembali, mengulas kembali, dan saya mengharapkan Bapak Ibu di akhir kegiatan kita sudah mempunyai SKP yang siap dicetak dan siap untuk ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Saya kembalikan ke Mbak Ida. Terima kasih.